Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM 22031037 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pengantar kewirausahaan dengan judul Business Plan atau Perencanaan Bisnis dalam Kewirausahaan. Nah, seorang wirausaha sebelum menjalankan usaha atau bisnis perlu adanya sebuah perencanaan bisnis atau business plan. Sebuah rencana yang matang, rencana tersebut disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya. Mulai dari ide, inovasi, kreativitas, waktu pencapaian, itu semua ada dalam sketsa rencana yang kita buat. Ketika kita berencana, merealisasikannya atau mewujudkan ide-ide yang ada di kepala kita tadi, dan suatu tindakan atau pekerjaan realitasnya, kita dihadapkan pada beberapa kemungkinan. Di antaranya, yang pertama, pekerjaan kita itu berhasil sehingga kita mendapatkan uang atau materi, atau sebaliknya. Yang kedua, yaitu pekerjaan kita menjadi gagal dan kita harus memikirkan kembali apa rencana berikutnya. Bahkan bisa jadi dalam konteks kegagalan ini kita akan kehilangan banyak modal atau mengalami kerugian. Seorang wirausaha, khususnya wirausaha baru, cenderung melakukan kegiatan yang kita sebut sebagai trial and error atau coba-coba. Jika usaha tersebut yang dilakukan gagal, biasanya para calon wirausaha ini akan beralih ke usaha yang lainnya. Jika gagal beberapa kali, kadang-kadang mereka berhenti melakukan usaha, bahkan cenderung menyerah tanpa melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Nah, itulah yang tidak baik sebenarnya. Nah, David Eastbank pernah menjelaskan seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha, sebenarnya mereka merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Namun, menurut David, pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk mengkaji semua strategi, menggunakan informasi untuk menguji berbagai kebenaran pendapatnya, dan cukup pandai mengenali berbagai kekurangan dirinya. Perencanaan atau business plan adalah satu dokumen yang harus dipersiapkan oleh seorang businessman atau businesswoman. Setiap rencana bisnis itu banyak elemen-elemen yang muncul di dalamnya. Di antaranya, yang pertama, elemen deskripsi bisnis. Itu harus ada kejelasan dari deskripsi bisnis tersebut. Yang kedua, kemudian adalah produk jasanya harus jelas. Apakah kita mau dalam bidang produk atau jasa. Terus yang ketiga adalah analisis pasar atau rencana pemasaran. Jadi harus menganalisis kondisi-kondisi yang ada yang menjadi target market atau pasar, yang menjadi target dari produk atau jasa yang akan dihasilkan. Yang keempat, rencana produksi. Gimana rencana produksi ke depan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya harus diperhatikan. Yang kelima adalah analisis keuangan. Harus jelas uangnya, sumbernya dari mana, digunakan untuk apa, produknya bagaimana, dan kalau seandainya terjadi begini, apa yang dilakukan, dan lain sebagainya. Jadi minimal bisnis plan itu tergantung kepada elemen-elemen tersebut. Sekurang-kurangnya adalah elemen yang disebutkan tadi. Seorang wirausaha membuat bisnis plan itu memiliki banyak sekali tujuan. Nah, diantaranya adalah yang pertama, sebagai panduan bagi seorang wirausahawan dalam melaksanakan usahanya. Ini sangat berguna bagi calon wirausahawan atau wirausahawan yang baru memulai usaha. Terus yang kedua, sebagai bahan mengevaluasi kelemahan. Nah, gimana nih kelemahan kedepannya yang akan dia hadapi, jadi dia bisa menggunakan bisnis plan tersebut. Terus yang ketiga, sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dan lain sebagainya. Nah, jadi bisnis plan ini juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan dan sebagai acuan bagi pihak luar yang ada di luar usaha yang kita lakukan. Terus yang keempat adalah sebagai dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber daya yang kita punya. Nah, itulah beberapa tujuan dari bisnis plan tersebut. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri bisnis plan atau perencanaan usaha yang baik. Yaitu yang pertama, bisnis plan yang dikatakan baik adalah ketika fokus pada visi, misi, tujuan, termasuk kegiatan usaha yang dilakukan. Nah, terus pengusaha-pengusaha baru haruslah memiliki visi yang jelas. Usahanya bagaimana ke depannya
maka turunlah dalam bentuk misi dan program-program kegiatan serta tujuannya itu harus jelas. Yang kedua, perencanaan usaha baru dikatakan baik ketika memiliki rasionalitas dan faktual, harus realistis dan tidak mengada-ngada. Dan yang ketiga adalah perencanaan usaha itu memang dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan serta mempertimbangkan kondisi dan mampu memprediksi pada keadaan di masa yang akan datang. Nah, dan yang terakhir adalah perencanaan usaha harus bersifat operasional, yaitu sederhana, mudah dilakukan, terperinci, jelas pembagiannya, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa ciri-ciri dari business plan atau perencanaan bisnis yang baik. Selanjutnya ada buku yang pernah dibaca, yaitu Yusita, mengemukakan beberapa manfaat pengelolaan usaha yang harusnya didasari berdasarkan perencanaan usaha. Jadi usaha yang dikelola seharusnya menurut Yusita didasarkan dan harus disusun berdasarkan perencanaan usaha atau business plan. Adapun yang dikatakan tadi, yang pertama adalah rencana usaha seharusnya dikatakan baik ketika dapat dijadikan sebagai alat pengawasan oleh wirausahawan. Yang kedua, rencana usaha atau business plan bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga. Dan yang ketiga adalah rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan dana atau investasi. Selanjutnya ada beberapa fungsi dari fungsi rencana bagi kewirausahaan. Namun pada saat sekarang ini kita akan mencakup 3 fungsi rencana bagi wirausahawan atau para calon wirausahawan, yaitu diantaranya yang pertama sebagai rencana aksi usaha yang akan dilakukan atau dilaksanakan. Yang kedua sebagai peta dalam usaha yang akan kita lakukan. Dan yang ketiga adalah sebagai bahan penjualan. Itulah beberapa fungsi rencana usaha bagi seorang wirausahawan. Dan selanjutnya adalah ada 3 prinsip dalam membuat business plan. Yang pertama, business plan atau rencana usaha itu harusnya memang bisa diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha atau business plan yang disusun bersifat fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha atau business plan harusnya mencakup seluruh kegiatan usaha yang kita punya. Nah, itulah beberapa prinsip dan dalam membuat business plan. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai yang harus ada dalam sistematika business plan. Nah, di antaranya adalah yang pertama, ringkasan yang jelas. Ringkasan yang jelas itu maksudnya adalah proposal yang kita buat itu harus jelas dan secara ringkas. Karena jika kita mengajukan proposal, itu yang akan dilihat itu adalah yang bagian menariknya. Terus yang kedua, harus terurai deskripsi produksi. Produksi apa yang kita gunakan, bagaimana ke depannya, itu harus jelas. Yang ketiga, ada analisis pasar. Nah, bagaimana produk ini atau jasa yang akan kita gunakan ini sesuaikan dengan pasar yang ada gitu atau sebaliknya. Dan yang keempat, menyusun analisis produksi. Produksinya juga harus jelas, jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjangnya. Dan yang kelima adalah menyusun perencanaan keuangan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, perencanaan keuangan ini bisa dari sumber uang dari mana, bagaimana kedepannya kita gunakan, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa dari perencanaan suatu usaha atau business plan yang saya jelaskan. Nah, sekian dulu materi hari ini. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.